Halo, apa kabar? Kita ketemu lagi dalam kelas statistika ya. Materi kali ini adalah tentang probabilitas atau peluang. Nah, sebelum kita mulai, sebaiknya menyiapkan e-book ini khususnya di bagian Appendix B halaman 647. Mengapa? Karena kita akan belajar menggunakan tabel B1 yang sangat penting dalam materi peluang ini. Baik, mari kita mulai. Bagian materi yang pertama adalah tentang pengantar probabilitas. Tujuannya adalah setelah mengikuti penjelasan ini, mahasiswa bisa mendefinisikan probabilitas dan menghitung dari informasi yang sudah disediakan atau dari grafik distribusi frekuensi, menghitung probabilitas dari hasil yang spesifik seperti proporsi, desimal, dan persentase. Nah, untuk bisa memahami probabilitas, kita perlu memahami beberapa hal terlebih dahulu. Yang pertama, suatu penelitian itu selalu dimulai dengan satu pertanyaan tentang seluruh populasi. Jadi, peneliti itu memulai satu pertanyaan penelitian tentang populasi yang akan dia teliti. Namun sebetulnya penelitian yang sesungguhnya dilakukan itu menggunakan sampel, bukan menggunakan populasi. Statistika inferensial menggunakan data sampel itu untuk menjawab pertanyaan tentang populasi. Nah, hubungan antara sampel dan populasi didefinisikan dengan istilah probabilitas. Untuk lebih jelasnya, kita lihat slide berikutnya. Nah, populasi yang kita akan teliti, kita ambil beberapa bagiannya dan itu dijelaskan dengan teori probabilitas atau teori peluang dan kita namakan sebagai sampel. Berdasarkan kelompok sampel yang sudah kita peroleh itu, kita mengambil keputusan atau kesimpulan mengenai gambaran populasi. Jadi kalau saya gambarkan, yang akan kita teliti itu sebetulnya adalah populasi. Pertanyaannya adalah tentang bagaimana sebetulnya kondisi populasi. Kemudian dari populasi ini kita ambil beberapa orang atau beberapa bagiannya untuk menjadi bagian kelompok sampel. Nah, proses ini melibatkan proses yang kita sebut di dalam teori peluang atau probability ini. Kemudian sampel ini kita pakai lagi untuk memprediksi bagaimana kondisi populasi. Itu yang dinamakan sebagai inferential statistik atau statistika inferensial. Jadi ini adalah hubungan di antara populasi dan sampel. Nah, bagian inilah yang akan kita pelajari dalam materi kali ini. Kalau begitu, apa definisi probabilitas? Untuk situasi yang memungkinkan hasil yang berbeda, peluang untuk hasil yang spesifik merupakan berbentuk pecahan atau proporsi dari semua kemungkinan hasil. Jadi kalau pernyataan ini dituangkan dalam sebuah rumus menjadi peluang A adalah banyaknya hasil yang termasuk dalam kategori A tersebut dibagi banyaknya kemungkinan hasil.
bentuk ini adalah bentuk pecahan atau proporsi. Inilah bentuk ini yang kita namakan sebagai pecahan atau proporsi. Ya. Jadi peluang itu selalu dinyatakan dalam bentuk seperti ini, dalam bentuk pecahan atau proporsi. Kalau begitu bagaimana notasinya? Notasi yang biasa kita pakai adalah P kecil. Ya. Ini merupakan lambang yang kita sepakati untuk menggambarkan peluang atau probabilitas. Peluang yang spesifik itu ditandai dengan P kecil dalam kurung kejadian yang ditanyakan atau kejadian spesifik yang akan diketahui. Jadi, kalau kita mau mengetahui peluang mengambil as merah ini adalah kejadian yang ingin kita ketahui atau kejadian spesifik yang ingin diketahui. Jadi kalau peluang mengambil as merah dari tumpukan kartu remi dapat dilambangkan sebagai P kecil dalam kurung as merah. Jangan lupa bahwa peluang itu selalu berupa proporsi, sehingga peluang kita mengambil as merah adalah 2/52. Kenapa demikian? Karena peluangnya kita mengambil as merah itu adalah 2, mengingat ada 2 as merah di dalam tumpukan kartu remi. Dibagi, jangan lupa ini adalah proporsi, ya, dibagi berapa sebenarnya semua kemungkinan kejadian itu. Semuanya ada 52 kartu. Jadi 2 dibagi 52 sama dengan 0,03846. Jangan lupa peluang itu selalu dalam bentuk proporsi. Yang atas itu menunjukkan banyaknya kejadian, ya, kita lihat slide sebelumnya tadi, banyaknya hasil yang termasuk kategori A dibagi banyaknya kemungkinan hasil. Jadi untuk as merah, karena as merah itu ada 2, maka yang termasuk kategori A itu ada 2 dibagi kemungkinannya semuanya, karena ada 52 kartu berarti dibagi 52. Jelas ya? Baik, kita lanjutkan. Di dalam teori peluang itu selalu erat dengan yang namanya random sample. Apa itu random sample? Sampel itu harus diambil dengan cara yang menjamin bahwa yang pertama, setiap individu dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Yang kedua, peluang untuk dipilih selalu sama dari satu pengambilan ke pengambilan berikutnya ketika lebih dari satu individu dipilih. Nah, sampel yang diperoleh dengan cara ini disebut sebagai simple random sample. Karena jika kita membutuhkan lebih dari satu sampel, maka kita membutuhkan yang namanya sampling with replacement. Apa itu sampling with replacement? Kita kembali ke slide sebelumnya, bahwa peluang untuk dipilih selalu sama dari satu pengambilan ke pengambilan berikutnya ketika lebih dari satu individu dipilih. Untuk menjelaskan bagian ini, mari kita lihat ilustrasi berikut. Ketika saya memiliki satu tumpukan kartu remi, seperti kita ketahui secara standar satu tumpukan kartu remi ini terdiri atas 52 kartu. Dan kita mengambil satu kartu, maka tumpukan ini tidak lagi menjadi 52, tapi sudah berkurang menjadi 51. Sementara kalau kita membutuhkan lebih dari satu kartu, maka
kita harus mengembalikan dulu kartu as ini supaya tumpukannya kembali menjadi 52 sehingga kartu berikutnya punya peluang yang sama sebesar 50 dari 52 kartu ini seperti ini ya. Jadi ini yang disebut sebagai sampling with replacement. Kita kembalikan dulu supaya jumlahnya kembali ke 52. Baru kemudian kita ambil kartu berikutnya. Sehingga kartu yang pertama dan yang kedua itu berasal dari jumlah yang sama, yaitu 52. Kemudian, independent random sampling itu merupakan sebuah proses atau prosedur yang digunakan untuk mengambil sampel. Dan hal ini sangat penting agar definisi peluang kita atau probabilitas kita itu akurat. Nah, untuk menyederhanakan diskusi kita, maka kata independen itu dihilangkan sehingga menjadi random sampling. Sekarang kita membahas tentang peluang dan distribusi frekuensi. Peluang biasanya melibatkan skor populasi, ya. Seperti kita ketahui dalam materi-materi sebelumnya, skor populasi itu dapat ditampilkan dalam bentuk distribusi frekuensi. Bagian yang berbeda dari grafik mewakili bagian dari populasi. Proporsi dan probabilitas itu sebenarnya istilah yang sama. Jadi kita bisa menggunakan kedua istilah ini secara bergantian. Ingat bahwa peluang itu rumusnya selalu dalam bentuk pecahan atau proporsi. Jadi kedua hal ini kita bisa gunakan secara bergantian, istilah proporsi atau probabilitas atau peluang. Bagian tertentu dari grafik berkaitan dengan probabilitas tertentu di dalam populasi. Contoh, silakan lihat di halaman 164 ya. Terdapat populasi sederhana yang terdiri atas N sama dengan 10 dengan nilai 1, 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6. Ya, kita lihat sini ada 10 angka. Populasi digambarkan dalam grafik di figur 62. Nanti kita bisa lihat ya di buku halaman 164 ada figur 6.2. Jika kita mengambil sampel secara acak sebanyak N sama dengan 1 dari populasi ini, jadi kita ambil 1 sampel ya. Berapa peluangnya akan mengambil individu dengan skor lebih dari 4? Nah, untuk menerjemahkan pertanyaan ini ke dalam bahasa statistik, maka kita membuatnya menjadi notasi probabilitas sebagai berikut. Peluang X yang kita ambil tadi ya, X lebih besar dari 4 sama dengan, nah ini yang ditanya ya. Kita lihat di sini dari data populasi ini, berapa peluangnya kita mengambil X lebih besar dari 4? Yang lebih besar dari 4 itu adalah 5 dan 6. Berarti kalau kita ingat rumus pecahan tadi, bagian yang sebelah atas atau bagian kejadian yang kita mau ketahui tadi ada 2. Jadi lebih besar dari 2. Begitu kan? Mari kita lihat slide berikutnya. Nah, ini adalah gambar 6.2. Ya, yang ada di buku saya pindahkan ke sini. Ini adalah X yang tadi datanya. Karena yang ditanya adalah lebih besar dari 4, maka yang kita lihat adalah bagian yang ini, yang diberi warna ini, 5 dan 6. Berarti kalau kita lihat ingat rumus pecahan tadi, ya, pecahannya adalah bagian atas berarti 2. Karena semuanya ini ada 10, maka dibagi 10. Begitu ya.
Ini juga jangan lupa ini adalah yang dinamakan sebagai proporsi. Jadi proporsi berapa? 2/10. Sama ya. Peluangnya berapa? Proporsinya berapa? Itu adalah istilah yang sama. Baik, kita masuk ke learning check. Dalam sebuah tumpukan 52 kartu remi, terdapat 12 kartu bangsawan. Ya, kartu bangsawan itu kita ketahui adalah King, Queen, Jack. Ya, karena ada 4 warna, berarti 12 kan ya kartu bangsawannya. Jika kita memilih satu kartu secara acak, berapa peluangnya kita mendapat kartu bangsawan? Yang mana? A, B, C, atau D? Ya, karena ada 12 kemungkinan kejadian dari 52, maka jawabannya adalah 12/52. Ya, betul sekali. Bagus. Kita lanjutkan. Nah, coba tentukan apakah pernyataan berikut ini benar atau salah. Memilih orang yang lewat secara acak merupakan penerapan random sampling. Benar atau salah? Pernyataan yang kedua, probabilitas dapat meramalkan jenis populasi yang akan diperoleh. Benar atau salah? Ingat, untuk yang pertama ini random sampling tadi syaratnya apa? Bahwa semua harus memiliki peluang yang sama untuk menjadi bagian sampel. Mari kita lihat slide berikutnya. Bagaimana jawaban? Ternyata yang pertama adalah salah. Karena tidak semua orang akan lewat, sehingga tidak semua memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel. Jadi memilih orang lewat secara acak itu bukan penerapan random sample atau random sampling ya. Sementara yang kedua itu juga salah. Kenapa? Karena populasi itu sudah kita tentukan sejak awal. Justru itu yang akan kita teliti kan. Jadi kita sudah menentukan, saya mau meneliti populasi yang mana. Kemudian probabilitas itu mampu meramalkan sampel seperti apa yang akan diperoleh. Jangan lupa tadi gambar di slide-slide sebelumnya ya. Di sini ada populasi, di sini sampel, lalu probabilitas itu yang menentukan bentuk sampel yang akan kita peroleh ya, bukan sebaliknya. Baik, sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan?